Syekh Siti Jenar merupakan sosok yang menjadi kontroversi karena pemikirannya yang dianggap menyesatkan umat oleh para wali menyebar Islam di Nusantara ini. Dalam banyak referensi, nama Syekh Siti Jenar banyak sekali julukannya, yaitu sampai 16 julukan yang melekat pada tokoh sufi ini. Makna dari nama Syekh Siti Jenar adalah tanah merah, dan nama asli Syekh Siti Jenar yaitu Said Hasan Alil Al-Hasauni, yang nantinya pada saat dewasa bernama Said Abdul Jalil. Beliau juga dikenal sebagai Sunan Jepara, Syekh Lemah Abang, Syekh Sibirit, Hasan Ali, dan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar lahir di Persia, Iran pada tahun 1404 Masehi. Beliau masih dipercaya keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil Syekh Siti Jenar berguru pada ayahnya, yaitu Said Saleh, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Pada usia 12 tahun ia sudah hafal Al-Quran, dan pada usia 17 tahun dia bersama ayahnya berdagang dan berdakwah ke Malaka. Kemudian ayahnya diangkat sebagai mufti oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Syekh. Pada tahun 1424 Masehi terjadi perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar kepada Sultan Muzaffar, sekaligus mengganti mufti baru kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Lalu pada akhir 1425 Masehi, Said Saleh bersama anak dan istrinya pindah ke Cirebon dan bertemu dengan sepupunya, yaitu Said Kafi bin Said Ahmad, yang mempunyai kedudukan sebagai mursyid tarikah dan sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam ke Kesultanan Cirebon. Said Kafi mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Syekh Siti Jenar yang usianya pada saat itu sekitar 20 tahun. Pada saat itu mursyid tarikah Mutarabarah Al-Hadiyah ada 4 orang, yaitu pertama Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid tarikah untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan sekitarnya. Yang kedua Said Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. Said Kafi sanad dari Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Jampa dan Asia Tenggara. Said Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilal dari sanad Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab yang dipelajari Syekh Siti Jenar muda kepada Said Kafi adalah kitab Fusuhul Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, dan banyak lainnya. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar belajar kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya guru Syekh Siti Jenar, Said Kafi, Syekh Siti Jenar menggantikannya sebagai mursyid tarikah Al-Mu'tabarah Al-Hadiyah, sanad dari Utsman bin Affan, dengan banyak murid yang belajar kepadanya. Kesalahan sejarah yang menjadi fitnah bagi Syekh Siti Jenar adalah: pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing.
Sejarah ini tentu sangat bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti atau referensi yang kuat tentang hal itu dalam sebuah naskah. Adapun ceritanya lalu dikembangkan lemah abang Sesti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Kedua, ajaran Manunggaling Kaula Gusti yang dikenal sebagai ajaran yang sesat. Pernah Cak Nun berkata, sebenarnya bukan ajarannya yang sesat, tetapi pemikiran kita yang tidak sampai pada pemikiran tersebut karena tingkap makam kita berbeda. Dari hal inilah para wali songo tidak setuju kepada Sesti Jenar karena mengajarkan ilmu makrifat yang tidak bisa dikonsumsi oleh sembarangan orang, karena bisa menimbulkan salah tafsir terhadap ajaran tersebut sehingga manusia merusak penyebaran Islam di Nusantara pada saat itu. Ketiga, dalam beberapa buku yang diceritakan bahwa Sesti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantah hal tersebut. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sunnah yang dilakukannya lebih banyak dari manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti dalam berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah putus puasa Daud, puasa Senin Kamis dan meninggalkan sholat Jumat. Keempat, meninggalnya Sesti Jenar dengan hukuman mati oleh para wali songo merupakan cerita fiktif yang ditambahi agar menjadi dahsyat dan menarik ceritanya. Karena tidak ada referensi yang primer dan kuat yang menyebutkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan dan yang ilmunya terpercaya mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat di pengimanan Masjid Agung Cirebon dalam keadaan bersujud pada waktu melaksanakan sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam di Indonesia yaitu Aziumardi Azhara adalah upaya Belanda dalam memecah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan hal ini dalam politik, yaitu politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentifikasi oleh dengan 9 wali, kelas pia yang diintekan dengan Raden Patah dan Kesultanan Demak, dan kelas abangan yang diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Maka dari itu kita harus berhati-hati memahami sejarah yang secara penuh, bukan hanya sekedar setengah-setengah, sehingga tidak ada menimbulkan perpecahan di antara umat. Berbagai referensi ini dapat saya rangkum dari berbagai sumber.